Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada khobar, tapi khobar kali ini adalah khobar inna. Khobar inna ini pun juga berupa jumlah fi'liyah. Inna dzikra tanfa'ul mu'minina. Sesungguhnya peringatan bermanfaat untuk orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Di dalam kalimat ini kita melihat ada inna. Kalau ada inna pasti ada isim inna dan ada khobar inna. Khobar inna di dalam kalimat ini berupa ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu bisa jadi jumlah dan bisa jadi juga berupa syibhul jumlah. Nanti kita lihat inna. Apa inna itu? Harfu taukidin. Dia adalah huruf taukid, huruf yang menguatkan sesungguhnya, menguatkan kata sesudahnya. Wa nasbin, dan huruf nasab, huruf yang menjadikan kata sesudahnya menjadi mansub. Mansub itu identik dengan fathah. Yansibu ismahu, menasabkan isimnya, menasabkan kata sesudahnya. Wa yarfa'u khabarahu, dan merofakkan kata khobarnya, merofakkan kata yang kedua setelah inna, ya. Selain inna ini ada lagi saudara-saudara yang lain, yaitu anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Tugasnya sama, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Menasabkan kata yang pertama sesudah inna atau sesudah saudara-saudara inna, dan merofakkan kata yang kedua setelah inna atau setelah saudara-saudara inna. Mabniyun 'alal fathhi, dia mabni 'alal fathhi. Selamanya harokat akhir dari inna ini adalah fathah, tidak pernah berubah menjadi ini, tidak pernah berubah juga menjadi ini. Az-zikra, az-zikra tadi artinya peringatan. Ismu inna, dia adalah isim inna, kata yang terletak sesudah inna atau setelah saudara-saudara inna dinamakan dengan ismu inna, isim inna atau isim anna atau isim ka'anna. Mansubun, mansub, ya, setiap isim inna itu mansub. Wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Fathah apa? Fathah muqaddarah, fathah yang dikira-kira, yang digantikan adal alifi, ya, atas alif. Nah, kita lihat akhirannya alif. Ini namanya alif maksurah, ya, alif maksurah. Dan kata al-dzikra ini apa ini? Kenapa dikira-kira tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah? Lit ta'adzur, karena beruzur, karena alif ini tidak berharokat, harokatnya sukun. Li'annahu ismun maksur, karena dia adalah isim maksur. Isim maksur itu akhirannya alif, ya, bisa alifnya biasa, alif tegak, bisa juga alifnya alif bengkok. Dalam kitab Nahwati dikatakan bahwa isim maksur itu adalah kullu ismin mu'rabin, setiap isim mu'rab. Nah, ini isim dia. Dari mana kita tahu isim? Ada al di awalnya, ada alif lam di awalnya. Ismin mu'rab, dia adalah isim mu'rab, ya. Al-dzikra ini isim mu'rab, bukan isim mabni dia. Kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun, akhirannya alif lazimah. Alif lazimah itu yang seperti ini, ya. Bisa juga alifnya alif berdiri, contohnya al-asa, itu juga termasuk isim maksur. Isim maksur ini kalau dia marfu maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Begitu juga kalau dia mansub maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Begitu juga dia kalau majrur maka tanda khafadnya, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Tanfa'u itu artinya bermanfaat. Dia adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Di dalam kitab Nahwati dikatakan bahwa fi'il mudhari' kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Fi'il mudhari' adalah setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang. Jadi kata tanfa' ini bisa diterjemahkan akan bermanfaat atau sedang bermanfaat. Wala budda an yakuna mabdu'an, dan wajib diawali oleh biharfin, dengan salah satu huruf, biharfin min ahrufil mudhara'ah, dari salah satu huruf mudhara'ah. Apa itu? Wahiyal hamzah wan nun wal ya wat ta. Nah, kita lihat di sini ada huruf ta di awalnya. Jadi kalau ada fi'il diawali oleh salah satu huruf mudhara'ah, huruf mudhari, di sini kita lihat hurufnya huruf ta, maka kata ini adalah kata kerja fi'il mudhari, ya.
Dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa fi'il mudhari makana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba, apabila di awalnya itu ada salah satu huruf ya, yang cuma qawluka, terkumpul dalam sebuah perkataanmu ada huruf tambahan di awalnya, yang cuma qawluka anaitu, hamzah, nun, ya dan ta, ada huruf tambahan di awalnya, salah satu dari yang 4 ini. Kita lihat hurufnya ada huruf ta, inilah yang menandakan bahwa ini adalah fi'il mudhari. Marfu'un, setiap fi'il mudhari itu marfu'. Kapan dia marfu'? Litajarrudihi, karena kosong, sepi. An ahadin nawasibi, dari alat-alat yang menasabkan. Alat-alat yang menasabkan itu ada 10, an, lan, idzan, kai dan seterusnya. Kalau ada alat yang menasabkan, maka fi'il mudhari ini menjadi mansub. An tanfa'a, lan tanfa'a mansub ya. Tapi karena kosong, awil jawazimi, dan juga tidak ada alat yang menjazamkan. Yang menjazamkan itu ada 18. Lam, lamma, alam, alamma dan seterusnya, jumlahnya ada 18. Kalau ada yang menjazamkan, maka fi'il mudhari ini maka menjadi majzum, lam tanfa ya, lamma tanfa, jadi majzum. Tapi karena tidak ada alat-alat yang menasabkan dan tidak ada alat-alat yang menjazamkan, maka fi'il mudhari ini marfu' ya. Wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Dhammah apa? Zahirah. Dhammah zahirah 'ala al-akhir ya. Kita lihat akhirannya dhammah zahirah 'ala al-akhir. Kenapa akhirannya dhammah zahirah 'ala al-akhir? Karena akhirannya ain ya, bukan alif, dan juga bukan ya. Kalau alif dan ya maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang digantikan, yang dikira-kira dengan alif atau dikira-kira dengan ya. Fa'iluhu dhamirun mustatir, dan fa'ilnya, pelakunya adalah kata ganti yang tersembunyi. Fihi jawazan ya, di dalamnya ya, jawazan, dan hukum menyembunyikannya adalah boleh, bisa dimunculkan, bisa dinampakkan, boleh juga disembunyikan. Takdiruhu hiya, takdirnya yang dikira-kira dia adalah hiya ya, tanfa'u, jadi di dalamnya ada dhamir ya, tanfa'u, dia bermanfaat. Jadi fa'ilnya atau pelakunya, subjeknya ini tersembunyi di dalamnya ya. Takdirnya apa? Apa pelakunya? Pelakunya adalah hiya ya, dia. Ya'udu ila ismi inna, dia kembali kepada isim inna. Kita lihat dia ya'ud, kembali kepada isim inna. Jadi hiya ini kata gantinya ini bersumber dari al-dzikra. Al-dzikra ini dianggap sebagai muannas, seperti itu ya. Wal jumlatul fi'liyah, dan jumlah fi'liyah itu al jumlatul lati tatarakkabu min fi'lin wa fa'il, yaitu setiap kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, setiap kalimat yang terdiri dari kata kerja dan pelaku dan subjek. Wal jumlatul fi'liyah tanfa, dan jumlah fi'liyah tanfa ya, yang ini fi mahalli raf'in, dia menempati tempat rafa', tidak dikatakan dia marfu' ya. Kalau marfu itu ada kata yang berupa satu kata dia dikatakan marfu, tapi karena ini berupa jumlah fi'liyah maka dikatakan fi mahalli raf'in, tidak dikatakan marfu. I'rabnya i'rab mahalli. Khobar inna ya, jumlah fi'liyah ini menjadi khobar inna. Inilah pelajaran kita ini, bahwa khobar ini berupa ghairu mufrad, bukan mufrad ya. Jumlah fi'liyah ini menjadi khobar inna tanfa, fi'il tanfa, dan fa'ilnya yang hiya tadi menjadi khobar inna ya. Wa dhamirul fa'il, dan kata ganti yang fa'il tadi, hiya tadi, al mustatir, yang tersembunyi tersebut, hiya yang di dalamnya ini, rabitu khabari inna, dia menjadi pengikat, menjadi penghubung ya. Menjadi penghubung apa? Menjadi penghubung khabar inna bi ismiha ya. Jadi khobar inna yang berupa jumlah fi'liyah harus ada kata ganti ya, harus ada dhamir yang mengikat dengan isim inna. Sama dengan khobar mubtada, dan khobarnya itu berupa jumlah ismiyah atau juga jumlah fi'liyah, harus ada dhamir yang mengikat dengan mubtadanya. Apa contohnya? Contohnya al-masjidu babuhu kabirun. Kita lihat kata al-masjid ini mubtada, kata babuhu kabirun, satu paket ini adalah khobar ya, khobar dari al-masjid.
Khobarnya ini berupa jumlah ismiyah, yaitu mubtada sanin dan khobarnya. Kita lihat ada mu di sini, ada domir. Apa domir ini? Inilah domir yang mengikat, yang menghubungkannya dengan mubtada. Sama dengan khobar inna yang berupa jumlah fi'liyah tadi. Ada kata tanfa di dalamnya. Kata tanfa yang satu paket ini, ada fi'il tanfa dan fa'ilnya yang tersembunyi ini menjadi khobar inna, dan ada hiya di dalamnya. Hiya itulah yang mengikat menjadi penghubung dengan isim inna, ya. Oke, kita lanjutkan. Al-mu'minina. Al-mu'minina itu tadi artinya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Maf'ulun bihi, dia maf'ul bihi. Maf'ul bihi itu ismun mansubun wa qa'alaihi fi'il fa'il. Isim yang mansub, dia isim. Kata al-mu'minina isim. Ya, dari mana kita tahu ada al di awalnya, ada alif lam di awalnya. Ismun mansubun, ya, setiap maf'ul bihi, setiap objek, setiap korban itu mansub, ya. Mansub itu identik dengan fathah. Mansubun waqa alaihi fi'lul fa'il, yang dikenai oleh perbuatan si pelaku, dikenai oleh perbuatannya apa? Tanfa. Pelakunya mana? Pelakunya hiya, ya, dhamir mustatir. Di fi'li tanfa, dia maf'ul bih, objek untuk kata kerja tanfa. Mansubun, mansub itu identik dengan fathah. Wa alamatu nasbihi al-ya, dan tanda nasabnya adalah ya. Kenapa tanda nasabnya al-ya bukan fathah, padahal simbol dasar dari tanda nasab itu adalah fathah. Niyabatan 'anil fathah, pengganti, mewakili dari fathah. Li'annahu jam'ul mudzakkar salim, karena dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu yang jamak bermakna lebih dari dua, dan akhirannya itu waw dan nun atau ya dan nun. Kita lihat sini huruf ya dan nun di akhirannya, maka ini adalah jamak mudzakkar salim. Setiap jamak mudzakkar salim itu kalau dia mansub, mansubnya dengan ya. Begitu juga kalau dia majrur, majrurnya juga dengan ya. Kita lihat di sini dia maf'ul bih, dia objek, dia korban, maka mansubnya dengan ya. Wan nun wa iwadun, dan nun adalah pengganti. Kita lihat huruf nunnya ini menjadi iwad, pengganti. Anit tanwini fil ismil mufrad minhu, dari tanwin pada isim mufradnya. Isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal dari mu'minina ini adalah mu'minun, ya, mu'min, ya, mu'minun. Jadi nunnya ini pengganti daripada tanwin. Tanwin itu juga berasal dari kata nawwana yunawwinu tanwin, menunkan. Jadi mu'minun ini dia bertanwin, sedangkan jamak mudzakkar salim itu dia bernun. Nunnya ini sumbernya atau dasarnya dari tanwin yang ketika dia berupa isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Aasyiqal Mustafa abshir binailil munah. Sahabat nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.